I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. Shalom adik-adik semua. Shalom. Selamat datang dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pagaran Nauli Milenium. Apa kabarnya? Luar biasa. Iya, kakak harapkan adik-adik sekolah minggu yang di rumah dalam keadaan sehat. Adik-adik sekolah minggu sudah pada mandi belum? Pasti sudah ya. Sudah wangi-wangi. Dan Alkitabnya sudah disiapkan belum, Dek? Harus dipersiapkan ya. Hari ini kita kenapa ibadah? Ayo. Padahal kan hari Minggu kemarin kita baru ibadah. Ada yang tahu? Iya, hari ini kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemana adik-adik? Ke surga. Oh ya, diajak ya adik-adik, papa mamanya, abang kakaknya boleh bergabung bersama dengan adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita mau bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku
nyanyikan sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik masih mau kan kita bernyanyi lagi? Iya, masih mau. Jadi kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi. Kita angkat satu lagu pujian lagi, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik sekolah minggu, kakak persilahkan untuk duduk kembali. Saat ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mengikuti ibadah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu lagu pujian, Terima Kasih Tuhan.
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat satu lagu pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu dan penyertaanmu yang masih boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi. Kami juga bersyukur Bapa, di mana pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, pikiran adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kiranya hanya tertuju kepadamu sehingga dapat mengikuti ibadah online ini Bapa dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Bapa buat seluruh pengisi acara ibadah ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pakai secara luar biasa agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan baiklah ibadah ini boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang mungkin sedang dalam keadaan sakit Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan agar di minggu berikutnya dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Bapa kami yang baik, kami juga adalah umat yang berdosa. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Kami
Oke, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah ketiga dan keempat. Kita sama-sama mengucapkan ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum hafal bisa dibuka katekismusnya. Oke adik-adik, kita mulai titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat. Kembali kita bernyanyi. Bernyanyi dari lagu pujian Yesus Sahabatku yang Sejati. Yesus sahabatku yang sejati dalam hidupku tiap hari, waktu bekerja atau bermain, pada waktu senang ataupun sakit, Yesus bersamaku tiap hari. Yesus sahabat anak-anak, tuntunlah aku jalan sertamu, ajarlah aku tiap saat setia melakukan firman-Mu. Nah, adik-adik, kita sekarang membacakan ayat bulanan. Buka Alkitabnya ya adik-adik, dari Markus 16 ayat 15 yang isinya adalah, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi adik-adik, dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Demikian ayat bulanan untuk bulan Mei ini. Terima kasih. Sekarang kita mendengarkan warta sekolah minggu. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan warta anak sekolah minggu 21 Mei 2020. Yang pertama, adik-adik, hari ini kita akan beribadah online sekolah minggu melalui channel YouTube HKBP Pagaranauri dengan memperingati kenaikan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah melanjutkan tugas Yesus, melanjutkan tugas Yesus. Nah, yang kedua, kami kakak-kakak anak sekolah minggu bahwa mengingatkan kita akan beribadah, walaupun kita beribadah secara online, kakak mengingatkan ibadahlah kita seperti yang di kayak gereja ya. Kita berpakaian rapi, berpakaian sopan, dan mengasih persembahan. Kasihlah persembahan kepada Amang Sintua Wek, kalau tidak kakak kami guru sekolah minggu. Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian dari Kirung Jemaat nomor 376 ayat 1.
wajah Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ayat 2. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Halo adik-adik, salam buat kita semua. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Sudah adakah sukacita hari ini? Kakak rasa ada sukacita kan sayang? Oke, coba duduk yang manis semua. Iya, semua sudah duduk yang manis. Alkitabnya sudah ada kan sayang? Sudah kan? Sudah dibawa kan? Sekarang sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Bagaimana anak Tuhan mau berdoa sayang? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, matanya dipejamkan. Ayo kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih dan karunia-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Bapa yang baik, kami di sini anak-anak sekolah minggu akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau hadir dalam pembelajaran kami ini, biarlah Roh Kudus menerangi hati pemikiran kami, pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu yang akan kami pelajari nanti Bapa dapat menumbuh kembangkan iman kepercayaan kami kepadamu. Bapa yang baik, berkati adik-adik kami di rumah, berkati para bunda kami, berkati juga kami guru-guru sekolah minggu, amang pendeta dan tim musik Tuhan. Bapa yang baik, ibadah kami, belajar firman-Mu akan kami mulai, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami Bapa dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami Bapa boleh hikmat dalam mempelajari ini. Bapa yang baik, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di atas segala permohonan kami Bapa, terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-anak-Mu, dan lebih layak lagi menerima berkat anugerah yang akan Bapa limpahkan buat kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah Engkau ya Bapa, kami siap mendengar. Amin. Baik adik-adik, tadi sesuai dengan warta sekolah minggu, kakak mau tanya, firman Tuhan buat kita pada saat ini tertulis di mana sayang? Ada nggak yang bisa menjawab ya? Iya, pintar sekali. Tertulis di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. Mau tanya loh, kitab Raja-Raja di perjanjian lama atau perjanjian baru? Siapa yang bisa jawab? Iya pintar adik-adik semuanya. Semuanya tahu, semuanya tertulis di dalam perjanjian lama. Sudah dapat kan sayang? 2 Raja-Raja 2-nya ayat 6 sampai 14? Iya pintar semuanya. Oke, jika semua sudah dapat, maka kita baca bersama-sama ya. Kita mulai. Berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan.
Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah kanan, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dan dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 bagian, menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia mengambil air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elia. Demikian firman Tuhan, segala kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan kan? Kita baca bagaimana Nabi Elia itu luar biasa sekali. Mau tanya, ayo, hewan apa yang bisa terbang? Iya, pintar adik-adik. Hewan apa namanya sayang? Burung. Burung bisa terbang karena ada sayapnya. Nah, kalau manusia bisa terbang enggak, Dek? Enggak. Oh enggak, manusia enggak bisa terbang karena enggak punya sayap. Tapi manusia bisa terbang kalau dia naik pesawat. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Ih, sebanyak sekali, hampir semua adik-adik pernah naik pesawat. Tapi di sini kakak mau cerita bagaimana manusia bisa terbang. Tadi kita sudah baca, siapa tadi yang bisa naik ke atas? Enggak ada sayapnya. Tapi dia naik kereta kuda yang berapi. Nabi apa sayang? Nabi Elia. Iya, pinter kali adik-adik. Nah, mau dengar cerita enggak? Mau, Mau kan? Kalau mau dengar cerita duduk yang manis. Enggak boleh goyang-goyang, enggak boleh cerita-cerita ya. Karena nanti kakak akan kasih kuis. Mau ikut kuis? Mau dapat nilai 100? Dengarkan cerita kakak. Dengar. Waktu itu ada seorang nabi bernama Elia. Siapa, Dek? Elia. Elia itu adalah nabi Tuhan. Dia itu nabi yang luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Karena dia banyak melakukan mujizat. Ayo, siapa yang tahu mujizat yang dibuat Nabi Elia? Pernah dengar cerita tentang Nabi Elia kan? Iya, Nabi Elia dia bisa membuat api pada mezbah di tengah air. Coba kalau di tengah air kita bisa membakar enggak? Enggak kan? Tapi Nabi Elia bisa. Kenapa? Karena Nabi Elia percaya sama Tuhan. Saat itu dia tunjukkan kepada orang-orang bahwa Allah Israel itu Allah yang luar biasa. Dia menunjukkan kepada orang Israel bahwa Allah Israel itu Allah yang hebat.
Padahal di situ orang Israel sudah mulai menyembah dewa yang lain loh. Mereka nggak setia lagi kepada Tuhan. Mereka pergi menyembah dewa Baal. Saat itu Nabi Elia bilang sama orang Israel, "Hei, mana yang mau kamu ikuti? Allah Israel, Allah yang disembah nenek moyang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, atau dewa Baal? Kita lihat siapa yang lebih berkuasa, Allahnya Israel atau dewa Baal." Ketika Nabi Elia membuat bakaran itu di tengah air, membakar korban persembahan, api bisa terbakar, bisa hidup. Sementara dewa-dewa Baal, ya penyembah dewa Baal membuat itu nggak bisa. Nah, artinya apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saat itu Nabi Elia ditemani dengan seorang nabi juga, namanya Nabi Elisa. Siapa di sini yang namanya Elisa? Ada enggak? Seingat Mem kalau anak sekolah minggu kita nama Elisa enggak ada lah. Tapi yang lain mungkin ada ya. Saudara kita mungkin ada namanya Elisa. Nah, saat itu begini ceritanya. Saat itu Nabi Elia membawa Nabi Elisa berjalan. Karena apa? Nabi Elia sudah tahu bahwa waktu untuk bertugas Nabi Elia akan berakhir. Lalu siapa yang akan melanjutkannya? Nah, Nabi Elia selama ini sudah mengajari Nabi Elisa bagaimana untuk bisa selalu setia kepada Tuhan. Supaya Nabi Elisa bisa melanjutkan tugas Nabi Elia mengajak, membawa, memimpin orang Israel untuk menyembah Tuhan. Saat itu mereka berjalan. Saat mereka berjalan Nabi Elia bilang begini, "Elisa, sebelum aku terangkat ke surga, apa yang mau kau minta dari aku?" Nabi Elisa bilang, "Kalau aku bisa minta, aku minta rohmu dibagi dua." Itu sangat sukar kata Nabi Elia. Itu sangat sukar. Tetapi apabila engkau melihat aku terangkat ke surga, maka itu semua bisa terjadi. Saat itu tanpa disadari oleh Nabi Elisa, dia sudah mendapat tugas dari Nabi Elia untuk meneruskan tugas Nabi Elia membimbing, mengajar, dan memberitakan tentang kebenaran Allah. Saat itu tiba-tiba datang kereta berapi yang berkuda dan membawa Nabi Elia terbang ke atas. Ya, padahal Nabi Elia itu nggak punya sayap, tapi dia dengan kereta api yang dikirim Tuhan untuk membawa dia naik ke surga. Wow, luar biasa sekali. Nah, saat itu Nabi Elisa memahami bahwa dia punya tugas melanjutkan tugas daripada Nabi Elia. Nah, saat itu kita bisa lihat kalau Nabi Elia bisa terangkat ke surga. Sekarang kakak mau tanya, siapa lagi yang terangkat ke surga selain Nabi Elia? Siapa yang tahu? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada sayapnya enggak ya? Enggak kan, enggak ada sayapnya kan. Nah, kita tahu kan baru kemarin kita ngerayakan hari kematian Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib, tebus dosa kita. Kemudian Tuhan Yesus mati, bangkit dari kuburnya. Setelah Yesus bangkit dari kuburnya, 40 hari Yesus melayani murid-muridnya, mempersiapkan murid-muridnya untuk meneruskan tugas Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga. Saat itu, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus sudah mengajari para murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka. Sama seperti adik-adik di rumah. Saat ini kan masa-masanya COVID kan. Kita nggak boleh belajar ke sekolah, kita nggak boleh ke gereja. Tapi itu semua kita disuruh dirumahkan. Belajar di rumah. Di rumah kita bukan hanya main-main loh. Kita semua di rumah dipersiapkan, mempersiapkan diri. Karena apa? Selepas COVID, adik-adik sekolah lagi dan ujian. Atau ada yang saat sekarang ujian online.
Iya, ada yang lagi ujian online kan Dek? Tapi sebelum ujian online-nya, sebelumnya kita sudah melakukan daring. Nah, saat tiba ujian online kita sudah belajar, maka kita akan siap mengikuti ujian online. Seperti itulah Tuhan Yesus mempersiapkan kita. Yesus mempersiapkan diri kita untuk menjadi penginjil penerus daripada firman Tuhan, melakukan kerajaan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi Kristus. Kayak mana Kak kami bisa jadi saksi Kristus? Kayak mana kami Kak bisa pengajar Injil? Kami kan masih kecil, kami kan masih sekolah. Nggak bisa Kak. Bisa loh sayang. Caranya kayak mana? Caranya bersikap yang baik. Di sekolah, hormat kepada guru, berteman dengan semua kawan tanpa memandang perbedaan, tanpa lihat, dia jelek, dia orangnya cacat, dia ingusnya panjang meler. Enggak, tapi semuanya kita temani patuh pada peraturan, hormat kepada orang tua, sayang sama kakak dan adik. Itu sudah termasuk menjalankan Injil Tuhan. Sudah termasuk menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus. Nah, secara tak langsung sudah mengabarkan Injil kan Dek? Nah, siapa di sekolah yang tukang berantem? Ada kan? Tapi sejak saat ini kita sadar anak sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli juga ditugaskan menjadi saksi Kristus. Mulai sekarang enggak boleh lagi berantem, enggak boleh lagi malas belajar, enggak boleh lagi melawan sama mama sama bapak. Bener kan? Mau kan Dek? Iya. Jadi saat Yesus terangkat ke surga di dekat Betania, Yesus kasih tugas sama murid-muridnya. Apa itu tugasnya? Coba kita buka yuk di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apa bunyinya? Apa isinya? Pergilah ke semua bangsa. Lalu apa sayang? Coba dulu dibaca kuat. Coba dulu dibaca kuat. Salah satu. Suaranya walaupun di rumah tapi pasti bisa didengar sama mama sama papanya. Coba dibilang dulu kuat-kuat Dek. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus sambil dia terangkat diiringi dengan awan putih, dia kasih tugas kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi Kristus. Seperti yang kakak bilang tadi, caranya menjadi anak yang baik, anak yang sopan, rajin belajar, enggak melawan, enggak suka bolos, enggak malas mengerjakan PR, dan terutama rajin berdoa. Itu sudah termasuk menjadi pelaku-pelaku firman, atau yang dibilang apa Dek? Meneruskan tugas Yesus. Karena kita sekarang di dunia ini adalah sebagai pelaksana meneruskan tugas Yesus, mengabarkan tentang Injil, memberitakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi kita nggak usah ragu, kita nggak usah takut ketika saat COVID seperti ini. Kami di rumah aja main-main aja kami nonton TV aja, bangunnya siang. Enggak gitu dong, kita kan ada peraturannya. Anak Tuhan yang sebagai anak-anak Tuhan, yang patuh kepada Tuhan, yang bisa kelak menjadi orang yang hebat, dia harus bisa seperti ke-12 murid Tuhan Yesus yang diberi tugas sama Yesus saat Yesus terangkat ke surga. Nah, kalau Yesus terangkat ke surga tanpa sayap, dia diiringi dengan awan. Mudah-mudahan iman kita bertumbuh, mudah-mudahan kita nanti bisa seperti Tuhan Yesus dan Nabi Elia ya, naik ke atas, naik ke surga. Walaupun kita nggak punya sayap, mau nggak Dek? Mau kan? Mem juga mau kok terangkat ke surga nggak, walaupun nggak ada sayap, kan enak. Jadi kita bisa kalahi pesawat, kita bisa sampai ke surga. Enak sekali loh Dek. Nah,
Jadi saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terangkat ke surga dan kita di sekarang ada tugas untuk memberitakan, menyatakan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Seperti anak sekolah minggu Pagaran Nauli adalah anak yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang wow, kebanggaan orang tua. Cita-citanya semua tercapai. Oke? Jadi firman Tuhan buat kita pada saat ini mengajarkan kita untuk mau menjadi anak yang baik, menjadi anak yang patuh, anak yang sopan, anak yang rajin. Itu intinya. Dan seperti tadi judulnya, kita meneruskan pelayanan Yesus. Itulah cara kita meneruskan pelayanan Yesus. Jadi sampai di sini firman Tuhan, tapi sebelumnya kakak akan kasih tugas. Kakak akan kasih kuis. Dan kuis ini dijawab oleh adik-adik dan dikirim ke wali horongnya. Oke? Ambil bukunya, Dik. Ambil pulpennya supaya dicatat soalnya. Sudah? Oke. Sudah, Mem. Soal pertama. Siapakah nama nabi yang terangkat ke surga? Kakak ulangi. Siapakah nama nabi yang terangkat ke surga? Sudah? Oke. Adik-adik semuanya nulisnya dengan cepat karena anak pintar semuanya. Soal yang kedua. Dengar ya. Soal yang kedua. Siapakah nama teman Nabi Elia? Siapakah nama teman Nabi Elia? Sudah sayang? Sudah siap ditulis? Soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini kalau tadi ada yang menyimak pasti bisa jawabnya. Soal yang ketiga dengar ya, Dek ya. Ditulis ya sayang ya. Di dekat daerah manakah Tuhan Yesus terangkat ke surga? Di dekat daerah manakah Tuhan Yesus terangkat ke surga? Tadi Mem sudah bilang Tuhan Yesus terangkat ke surga di dekat satu daerah. Di mana dia saat terangkat ke surga dia disaksikan oleh para murid-muridnya. Dan saat dia terangkat ke surga dia juga memberi tugas. Oke, sudah? Soal keempat. Soal keempat yaitu tuliskan 3 contoh. Tuliskan 3 contoh menjadi pelayan. Tuliskan 3 contoh menjadi pelayan saat kamu di sekolah. Oke, tuliskan 3 contoh saat kamu menjadi pelayan di sekolah. Tadi kan sudah kakak bilang kan contohnya apa saja? Ada yang ingat langsung dia jawab, tuh pinter kali lah. Nah yang kelima, soal terakhir. Soal yang terakhir, tuliskan isi perintah Tuhan Yesus. Tuliskan isi perintah Tuhan Yesus kepada para murid. Oke, sudah siap semua sayang? Nah, kuis ini kalian jawab dan kalian kirim kepada tiap-tiap wali horong. Karena nanti wali horong akan memberi nilai. Dari situlah akan mendapat hadiah untuk kuis bulanan. Oke, sudah selesai semua kan sayang? Ingat kan wali horongnya? Wali horong 1 Miss Emma. Horong 2 Miss Rotua. Horong 3 Mem Belinda. Udah kan? Oke, sekarang demikian firman Tuhan buat kita. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa adik-adik pahami, bisa mengerti, dan semoga dapat menumbuhkan iman adik-adik.
Sekarang firman Tuhan sudah selesai. Sebelum kita akhiri firman Tuhan, coba duduk yang manis sayang. Dilipat kakinya, jangan panjang kali kakinya nanti mengganggu adiknya atau kakaknya. Kemudian lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Kita berdoa. Kembali Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan sudah beri kami waktu untuk belajar firman-Mu. Bapa, banyak sekali yang kami belum mengerti tentang firman-Mu. Namun kami yakin dan percaya Roh Kudus akan memampukan kami mengimaninya, mengerti, memahami sekaligus untuk melakukan daripada firman-Mu. Jadikan adik-adik kami sekolah minggu Bapa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang patuh dan hormat kepada orang tua. Bimbing mereka Bapa dalam pembelajaran mereka di sekolah. Bimbing mereka Bapa untuk menjadi anak-anak yang terbaik. Berikan kepada mereka Bapa hikmat dan pengetahuan, agar dengan hikmat dan pengetahuan yang daripadamu Bapa, adik-adik kami boleh mengikuti setiap materi pelajaran di sekolah, sehingga mereka Bapa dapat meraih cita-cita mereka. Berikan kepada adik-adik kami Bapa kesehatan, berikan kepada adik-adik kami panjang umur, berikan juga Bapa kepada para bundanya, kepada para orang tua anak-anak sekolah minggu, kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang melimpah daripadamu. Begitu juga Bapa, buat kami guru-guru sekolah minggu Bapa, berkati kami Bapa, berikan kepada kami hikmat dan pengetahuan, agar kami mampu Bapa dengan bimbingan Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik kami sekolah minggu. Begitu juga Bapa, berkati dan urapi para hamba-Mu Tuhan, Amang Pendeta, yang senantiasa menjadi pimpinan kami, yang senantiasa membimbing kami guru-guru sekolah minggu dan seluruh jemaat HKBP Pagaran Nauli. Berikan kepada para hamba-Mu kesehatan, panjang umur, rezeki, dan hikmat dan pengetahuan. Begitu juga Bapa dengan tim musik, Engkau mampukan mereka Bapa, Engkau berikan hikmat dan pengetahuan, berikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang daripadamu Bapa, serta sukacita, agar dengan penuh sukacita senantiasa mengiringi ibadah anak sekolah minggu. Bapa, ibadah kami akan berakhir, namun kasih setiamu tidak akan pernah berakhir. Bapa yang baik, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di atas segala permohonan kami Bapa, terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-anak-Mu, dan lebih layak lagi menerima berkat anugerah yang akan Bapa limpahkan buat kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras,
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk ibadah saat ini kami telah menerima berkat-Mu, menerima pengampunan dosa, menerima tuntunan-Mu melalui hukum Taurat, dan juga menerima firman ayat Alkitab yang menjadi penuntun bagi kami, anak-anak-Mu ini yang ingin Engkau tuntun, supaya semakin hari menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkatilah kami, berikan kesehatan bagi kami, Engkaulah yang melindungi kami, jagai orang tua kami, jagai saudara-saudara kami, dan Engkaulah yang selalu membimbing kami ke jalan yang benar. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya firman yang telah kami dengarkan menjadi pelita di jalan kami dan menjadi penuntun bagi hidup kami untuk menjalani hidup kami ke depannya. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini, kini kekal sampai selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Shalom.